Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desita Tri Ambarsari NIM 195211322 kelas MBS 7G. Di sini saya akan menyampaikan laporan observasi kelompok kami yaitu pada perusahaan jasa Bank Syariah Indonesia pada mata kuliah Manajemen Retail dan Jasa. Langsung saja pelaksanaan observasi. Kami melakukan observasi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 tepatnya di UIN Raden Massaid Surakarta dengan narasumber Bapak Andri Prasetyanto. Jabatannya yaitu Area Customer Business Officer. Identitas perusahaan yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Alamat perusahaannya adalah Jalan Slamet Riyadi 294 Trisuwadari, Laweyan, Solo dengan kode pos 57142. Langsung ke sejarah perusahaan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.30 WIB di Istana Negara. PT Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil penggabungan dari 3 bank Syariah BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Direktur utama PT Bank Syariah Indonesia yaitu Bapak Heri Gunardi. Proses Marga Bank Syariah Indonesia BSI ini membutuhkan waktu 11 bulan sejak Maret 2020. Ada beberapa proses yang harus dilalui mulai dari due diligence, penandatanganan akta penggabungan, penyampaian keterbukaan informasi dan perolehan izin dari OJK. Penggabungan tersebut menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia yang berdaya saing global dan memiliki potensi 10 bank syariah teratas secara global berdasarkan kapasitas pasar. Kemudian adalah logo perusahaan. Perubahan nama tersebut juga diikuti bergantian logo bank baru pada Bank Syariah Indonesia. Logo entitas baru itu bertuliskan BSI dengan tanda bintang berwarna kuning di ujung atas sebelah kanan. Di samping tulisan BSI tersemat kata Bank Syariah Indonesia. Logo tersebut terdapat tanda bintang bersudut 5 yang mempresentasikan 5 Pancasila dan 5 rukun Islam. Hal ini menjelaskan bahwa Bank Syariah Indonesia menjunjung tinggi Pancasila dan rukun Islam. Proses marga ini mendukung upaya nasional pembentukan industri halal yang kokoh efektif untuk mendorong ekonomi syariah. Selanjutnya adalah visi perusahaan yaitu menjadi top 10 Global Islamic Bank. Selanjutnya adalah misi perusahaan, memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Yang ketiga adalah menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talent terbaik di Indonesia. Kemudian jasa layanan Bank Syariah Indonesia. Ada 3 kegiatan utama yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan perusahaan jasa adalah yang pertama menghimpun dana yaitu funding. Terdapat 2 bentuk cara Bank Syariah menghimpun dana yaitu menggunakan akad wadiah dan berbentuk investasi dengan menggunakan akad mudorobah. Yang kedua adalah menyalurkan dana atau lending. Ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pembiayaan bagi hasil. Yang kedua adalah pembiayaan sewa menyewa. Yang ketiga adalah pembiayaan jual beli dalam bentuk piutang. Yang keempat adalah pembiayaan pinjam meminjam dalam bentuk piutang. Yang kelima adalah pembiayaan sewa menyewa jasa untuk transaksi multi jasa. Yang terakhir adalah layanan servis. Pada layanan servis ini berupa jasa seperti memindahkan pembukuan, cetak rekening koran, penagihan surat berharga, clearing, dan juga in-house, kemudian garansi bank, dan lain-lainnya. Kemudian adalah
Selanjutnya, analisis lingkungan pemasaran. Hasil dari observasi yang kami lakukan pada Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi bahwa lingkungan yang menjadi daerah pemasarannya adalah daerah sekitar Jalan Slamet Riyadi, Lawean, Solo, dan daerah sekitarnya, di mana daerah ini merupakan daerah yang strategis karena merupakan perkotaan yang banyak terdapat masyarakat dan memudahkan memasarkan layanan kepada konsumen. Adakah sasaran khusus pemasaran? Yaitu ada, yakni nasabah payroll gaji. Kemudian pembukaan rekening ini bersifat masif yang dipergunakan sebagai rekening pembayaran gaji seperti pembayaran karyawan BUMN, pegawai negeri, pegawai rumah sakit, RS ortopedi, RS karisma utama, lembaga pendidikan, maupun karyawan pabrik seperti Pan Brother Boyolali. Selanjutnya adalah strategi pemasaran dalam Bank Syariah Indonesia. Itu terbagi dalam 4, yaitu produk, price, place, dan promotion. Produk yaitu inovasi, produk dan layanan berkelanjutan. Yang kedua adalah pengembangan digital branding seperti mobile banking, tarik tunai tanpa kartu ATM, fitur e-emas, PPR online, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah price. Price ini dibagi menjadi memberikan bagi hasil kepada nasabah dana yang kompetitif. Selanjutnya memberikan margin spesial untuk nasabah pembayaran kur, mikro, konsumen, gadai, dan komersial. Selanjutnya place, yaitu penataan jaringan atau kantor cabang lebih dari 1.100 kantor cabang yang berada di tempat-tempat strategis. Selanjutnya adalah penataan fasilitas ATM lebih dari 200.000 ATM. Selanjutnya adalah promotion, yaitu above the line atau iklan, TV, media cetak, media elektronik, sosial media, dan lain-lain. Selanjutnya adalah below the line, yaitu seperti pameran, spanduk, flyer, dan juga lain-lain. Selanjutnya adalah relationship marketing. Dalam hal ini dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan pelanggan dengan fokus bisnis pada pembiayaan customer, salah satunya yaitu pembiayaan mitra guna berkah. Maka strategi yang dilakukan sehingga lebih unggul dibandingkan dengan Bank Syariah Indonesia lainnya. Yang selanjutnya adalah memberi potongan margin sebesar 5%. Lalu yang kedua adalah untuk biaya admin cukup kompetitif. Dan yang ketiga yaitu memberikan voucher belanja minimal 150.000 untuk pembiayaan lebih dari 200 juta dengan syarat nasabah tersebut bisa mereferensikan atau mengajak teman untuk mengambil pembiayaan mitra guna berkah. Yang selanjutnya adalah aspek SDM. Di setiap cabang terdapat marketing funding atau dana dan lending pembiayaan. Yang kedua adalah status marketing mulai level jabatan, marga, manager, officer, staff, mitra BSI. Kemudian di sini adalah ada bagian sumber daya manusia di PT Bank Syariah Indonesia. Yang pertama adalah branch manager atau kepala kantor cabang. Yang kedua adalah branch operational dan serving manager yaitu BOSM. Ketiga adalah customer banking relationship manager yaitu CPRM. Yang ketiga adalah general staff. Yang selanjutnya adalah customer service atau CS. Yang selanjutnya adalah teller. Kemudian sales force, security, office boy, dan juga drive. Aspek sumber daya manusia yang ada dalam Bank BSI ini harus menekuni perbankan syariah dan harus memenuhi 4 aspek, yaitu operasional perbankan, manajerial, dan pemahaman syariah. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan dalam pemasaran di BSI, yaitu teknologi marketing BSI adalah
melalui media elektronik dan juga media sosial seperti iklan di TV, radio, dan internet. Sedangkan untuk media sosial menggunakan WhatsApp, Instagram, Twitter, dan tidak jarang marketing mendatangi langsung nasabah untuk mempresentasikan secara langsung guna bekerja sama dengan instansi-instansi tersebut. Kemudian manajemen kualitas. Seluruh nasabah harus dilayani dengan baik oleh karyawan, mulai dari security, OB, front office, operasional, dan juga petugas bisnis. Dan sesuai standar pelayanan, terdapat standar operasional prosedur SOP pelayanan pada setiap jabatan pegawai. Terdapat ruangan khusus untuk nasabah priority, menetapkan SLA atau Service Level Agreement, batas waktu pelayanan di setiap bagian, misalnya transaksi setor tunai, di teller maksimal 5 menit, kemudian transaksi buku rekening di CS maksimal 10 menit, dan juga pengajuan pembiayaan KUR maksimal 3 hari. Kemudian ada beberapa testimoni dari konsumen mengenai Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Solo, Slamet Riyadi. Dari beberapa review yang telah kita ambil dapat disimpulkan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan yang ada di BSI. Salah satu kelebihannya diantaranya adalah karyawan yang ramah, tempatnya yang nyaman. Sedangkan untuk kekurangannya adalah pelayanan lama, belum ada kantor cabang pembantu, masih banyak trouble system, dan masih banyak lagi kelebihan dan kekurangan lainnya. Yang selanjutnya adalah budaya kinerja Bank Syariah Indonesia Solo, yaitu ada 2, amanah dan jamaah. Amanah yaitu berlaku adil dan tepat janji, kemudian bertanggung jawab, kemudian menjadi yang terbaik dari yang terbaik untuk bekerja, kemudian jujur dan niat beribadah, dan yang terakhir adalah harus ada harapan. Yang selanjutnya adalah jamaah. Pelayanan dan tidak takut memberi dan menerima umpan balik yang membangun, kemudian menciptakan sinergi para spesialis, kemudian berbagi ilmu yang bermanfaat, kemudian memahami hubungan karyawan, yang terakhir adalah menguatkan tata kelola yang efektif. Kesimpulannya adalah PT Bank Syariah Indonesia diresmikan oleh Joko Widodo pada 1 Februari 2021 yang merupakan penggabungan dari 3 bank syariah BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan juga PT Bank BNI Syariah. Ada kegiatan utama yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan perusahaannya, yaitu funding, lending, dan juga service. Adapun sasaran khusus untuk meningkatkan nasabah yaitu payroll gaji, kemudian pembukaan rekening bersifat masif yang dipergunakan sebagai rekening pembiayaan gaji. Yang selanjutnya adalah saran. Dari hasil observasi dan juga melihat review konsumen yang masih terdapat kekurangan dalam bisnis jasa pada perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Solo Slamet Riyadi, maka ada pun saran yang kami sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk komplain masalah ATM yang sering bermasalah. Mungkin sebisa mungkin mesin ATM segera harus dibenahi atau meningkatkan performa mesin ATM dan memberikan pengecekan secara berkala agar meminimalisir terjadinya error pada saat konsumen sedang melakukan transaksi. Yang kedua yaitu untuk komplain terkait teller yang memberikan layanan lama, sebisa mungkin memberikan arahan kepada petugas teller dan mempertegas job desk agar teller yang melayani karyawan bekerja sesuai dengan SOP dari job desk yang diberikan. Yang ketiga adalah melakukan transformasi dan inovasi yang masif di IT infrastruktur untuk bisa transformasi digitalisasi model bisnis dan layanan sehingga bisa dengan serius masuk ke digital banking, tidak tertinggal dengan bank-bank lainnya. Selain itu juga dapat memudahkan melayani konsumen secara online. Berikut adalah dokumentasi setelah kita wawancara dengan Bapak Andri.
di UIN Raden Mas Said. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.